Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu tentunya untuk edisi hari ini di Senin awal pekan di 9 Desember 2024 tentunya, dan kita masih membahas tentang televisi digital, siaran televisi digital. Kita kembali berbincang dengan narasumber kita ke Pak Harli lagi nih, Haris Stefano ya, selaku Dewas LP TVRI Bengkulu. Nah, kalau tadi itu udah teliti tentang yang namanya siaran televisi digital itu tidak ini lagi ada hal-hal yang mengenai siarannya lancar dan sebagainya Bapak. Nah saat ini tentunya kalau dari Bapak Dewas sendiri, program-program mungkin yang harus ditingkatkan ini program-program seperti apa agar peminat dari pemirsa TVRI ini kembali ke televisi tentunya Pak untuk yang tadi saya sampaikan, program siaran yang kalau mau ditonton itu adalah program siaran yang bisa melayani audiensnya, dekat dengan audiensnya. Itu di media manapun, televisi maupun media multiplatform, maka itulah kemudian penting untuk TVRI membuat konten-konten yang sesuai dengan konten generasi yang lebih muda, kalau ingin menjangkau yang lebih muda. Betul. Kedua, memberikan ruang, bahasa saya itu TVRI harus menjadi public sphere, membuka diri untuk yang generasi lebih muda datang berkumpul dan memiliki program acara di sini. Saya tadi mengusulkan dalam diskusi diseminasi tadi, kalau perlu kemudian ada sharing session di antara para konten kreator, itu difasilitasi oleh TVRI. Mereka bisa bercerita bagaimana mereka itu membuat konten, pengalaman mereka, lalu bagaimana mereka mendapatkan viewer, mendapatkan like dan sebagainya, itu mereka ceritakan dan itu bisa menjadi inspirasi juga buat TVRI yang lain ya, bagi TVRI juga. Sebaliknya TVRI bisa memberikan sharing knowledge tentang bagaimana memproduksi konten yang berkualitas, baik kualitas secara teknis maupun kualitas secara isi. Jadi bagaimana TVRI sebagai media yang lebih senior, media konvensional ini kan lebih senior gitu kan, bagaimana ketika menyiapkan konsep, menyiapkan skrip, menyiapkan tim, menyiapkan target audiens dan sebagainya, itu bisa di-share-kan kepada mereka. Jadi bisa saling berbagi pengalaman begitu. TVRI-nya mengetahui tentang kondisi terkini, tetapi juga teman-teman yang lebih muda tahu juga bagaimana tanggung jawab memproduksi konten-konten yang berkualitas, termasuk bisa sharing session tentang batasan-batasan dari sebuah konten. Kalau kita di TVRI ini kan tahu ada namanya P3SPS dari KPI kan, mana yang boleh, mana yang tidak. Kita nggak boleh misalnya membuli orang dalam program siaran, kita nggak boleh kemudian bicara tentang hoax atau kemudian menjelek-jelekan dan sebagainya. Nah itu kan yang selama ini kalau di dunia multiplatform itu bisa jadi nggak ada aturannya. Nah itu sharing session itu menjadi penting agar teman-teman yang sudah punya banyak viewer, sudah punya banyak follower gitu kan, ya mereka juga aware, peduli dan kemudian melakukan hal-hal tersebut. Oke, berarti ada timbal balik tentunya ya Pak ya. Oke, nah baik, kita kembali ke Ibu Gusti nih. Ibu Gusti nih, kalau menurut Ibu Gusti sendiri nih, kalau dari TVRI, kita berbicara tentang TVRI ya, program-program dari TVRI ini sendiri. Nah kalau dari kacamata saya tentunya untuk program-program TVRI ini sendiri, mungkin anak muda ini belum terlalu dirangkul tentunya ya ini sendiri. Nah kalau menurut Ibu Gusti sendiri, dari penelitian Ibu Gusti sendiri ini, anak muda ini suka nggak sih nonton TVRI Bu? Kalau menurut Ibu sendiri, atau hal yang menyebabkan itu kenapa? Karena kurang rangkulan itu sendiri atau seperti apa? Kurang kenceng. Ya, pertanyaannya menarik ya. Tapi saya izin dulu untuk menyampaikan dua hal yang menjadi hasil penelitian besar kami. Yang pertama itu adalah sosialisasi, itu menjadi berpengaruh positif. Artinya sosialisasi yang dilakukan selama ini itu sangat baik dilakukan karena masyarakat mendapatkan hal baru, pengetahuan baru, sehingga dalam behavior atau perilaku mereka itu dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu KPI, Kominfo dan pihak-pihak yang lainnya gitu. Yang kedua, pendidikan ya. Pendidikan dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh tetapi negatif. Ya, signifikansinya negatif. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang,
semakin rendah habit menontonnya atau minat menontonnya. Nah, ini juga perlu sebagai satu evaluasi. Artinya ya bahwa pendidikan ini berdampak kepada pemilihan ya program-program proximity seperti yang tadi disampaikan Bang Harlid itu sudah mengakomodir belum? Baik itu televisi TVRI atau televisi-televisi yang lainnya gitu ya, mengakomodir belum kebutuhan dari responden ataupun masyarakat yang pendidikannya tinggi. Kalau dulu mungkin ya pendidikan tinggi itu justru lebih memilih hal-hal yang bersifat kredibel ya untuk pilihan-pilihan acara ataupun sumber-sumber informasi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi di era sekarang ternyata hasil penelitian juga menyampaikan bahwa penelitian itu berpengaruh secara negatif. Orang-orang yang berpendidikan tinggi itu jarang loh untuk setia duduk gitu, walaupun hasil penelitian ini menyampaikan bahwa 2-3 jam itu adalah durasi mereka menonton. Setiap hari mereka menonton itu. Dan ya televisi itu selalu dinyalakan di rumah untuk apa? Untuk hiburan saja. Mereka nggak nonton itu tetap dinyalakan. Nah ini kan menarik juga nih. Ya, tapi supaya tidak terlalu ditonton dengan tidak ditonton, tapi kalau ditanyakan ya jam mereka mengakses itu, kalau jam mengakses 2-3 jam itu memang mereka menonton. Tapi di luar itu televisi itu tetap hidup, nyala, tapi tidak ditonton. Hanya sekedar untuk hiburan dari di rumah itu biar nggak sepi seperti itu. Nah, sementara penggunanya itu menggunakan gadget untuk memperoleh informasi-informasi lain yang tadi mungkin informasi yang sifatnya receh, ya, yang sifatnya mengikuti tren seperti itu. Nah, itu dua hasil itu yang menjadi pegangan kami, sosialisasi positif, tapi ternyata pendidikan itu negatif, ya. Artinya dia berpengaruh, tetapi berpengaruh secara negatif gitu. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaan Mas Fahmi. Rangkulan seperti apa nih gitu ya yang dibutuhkan. Kata kuncinya kan ini ya, kolaborasi. Kalau menurut saya kolaborasi gitu loh. Berarti kurang kolaborasi ya? Iya. Nah, kita tahu di Bengkulu ini ya konten-konten kreator itu sudah banyak sekali dan mereka tuh punya spesifikasi ya, misalnya ada yang lebih ini ke kuliner, ada yang lebih ke komedi, ada yang lebih kepada musik atau segala macam gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya peluang, halo-halonya gitu ya, kode kerasnya supaya konten-konten kreator ini juga dijadikan sebagai bagian dari pengembangan program-program yang ada gitu. Seperti itu. Jadi kolaborasi. Saya kira masyarakat yang menengah bukan menengah, artinya usia digital native lah seperti itu kan, mereka akan lebih memilih yang simple. Betul nggak? Yang panjang-panjang mereka susah gitu, karena memang literasi masyarakat kita tuh kan rendah ya. Apalagi membaca gitu. Nah, kalau dibuat kontennya itu konten yang lebih ringan ya, mungkin tidak lebih dari 30 detik gitu, barangkali itu sesuatu yang menurut saya itu paling diburu tuh oleh masyarakat, karena TVRI sebagai media massa ataupun televisi lain sebagai media massa itu kan memegang kendali yang utama itu adalah kredibilitasnya. Betul. Yang tidak dimiliki oleh media-media yang lain mungkin ya. Mungkin memang ada yang kredibel, tapi untuk pertanggungjawaban secara moral itu media massa saya kira itu lebih memegang kendali itu. Oke, gitu. baik. Berarti mulai sekarang kita harus merangkul anak-anak muda ya Pak ya? Iya. Orang TVRI ya. Mulai dari tahun depan insya Allah ya. Dan kalau gitu kita akan jeda iklan terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.